Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi bangsa yang model apa? Yang Qur'ani. Sekarang Quran dijadikan sebagai alat untuk nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati itu naik. Gimana ini Quran? Quran diturunkan bukan untuk mahar nikah. Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Kalau bahasa orang Riaunya, way of life. Way, jalan, life, jalan hidup. Aku banyak dosa Pak Ustadz. Jangankan engkau, Nabi Adam saja banyak dosa. Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, jangan kau dekati pohon ini. Tapi Adam silap, khilaf dan salah. Dia bukan mendekati, dia makan buah itu, tapi dia tetap bertaubat. Doanya ada dalam Quran. Saudaraku semua warga binaan hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang tak berdosa di antara kita? Yang tidak berdosa itu cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau buat dosa waktu tidur itu lah. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak kecil gak berdosa. Makanya kalau nampak kelihatan ada anak kecil lari-lari di masjid, biarin aja. Kenapa? Dia sedang menghabiskan masa-masa amal gak dicatat. Yang ketiga, yang gak dicatat amalnya, yang gak ada dosa, anil majnun. Majnun udah tahu semua. Terjemahannya crazy man. Nah sekarang kalau mau gak berdosa, pilih 3. Tidur atau kecil. Tapi tidur kita udah lama bangun, kecil kita sudah lama akil balik. Pilihan tinggal 1. Pilihan tinggal 1. Rumah sakit jiwa. Tapi sebelum masuk rumah sakit jiwa, saya pesankan, saya pernah juga ceramah di rumah sakit jiwa. Sebelum masuk ke dalam, yakinkan bahwa engkau memang betul-betul sadar bahwa engkau adalah orang yang waras. Karena begitu kita masuk ke dalam, baru di pintu sudah ketemu orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam, ketemu lagi. Dia ketawa, Bapak gila ya? Aku waras, kau yang gila. Masuk ke dalam ruangan, ketemu lagi. Bapak gila ya? 5 orang nyebut kita gila, kita mulai ragu. Siapa yang gila sebenarnya? Maka yakinkan bahwa engkau benar, karena saking banyaknya orang yang batil sehingga orang yang betul ragu siapa yang betul, siapa yang batil. Batil betul, betul batil, batil betul, betul batil. Ustaz Somad, jangan ceramah keras-keras. Saya tidak radikal, saya tidak keras, suara saya aja yang keras, hati saya lembut. Maka inilah saya, selama benar menurut Quran, selama benar menurut Sunnah, selama benar menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau salah saya menurut hukum, tangkap, sebutkan pasal yang saya langgar. Kalau salah saya menurut agama, panggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama yang kau lakukan benar, maka yakinkan dirimu benar. Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Oleh sebab itu maka ini kita sekarang Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Ustadz balik ke cerita awal Quran jadi akad nikah tadi gimana? Jangan-jangan nikah kami kemarin bermasalah. Tidak, nikah kalian sah. Tapi memuliakan Quran bukan disampul dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati dari Jepara, lalu kemudian diletakkan di ruang tamu, dipaku 4 pojok. Setiap tamu yang datang melihat seperti melihat kucing. Ini apa ini? Ini mahar pernikahan kami dulu, pernah dibuka. Bukan itu tujuannya. Quran bukan diturunkan baca, tapi baca Quran bukan cuma baca Arabnya, baca terjemahnya.
Masya Allah, qori kita tadi menunjukkan. Mohon maaf Pak Karutan, tadi memang asli petugas di. Saya tanya duluan karena saya pernah ceramah. Lihatlah pegawai kita hebat baca Quran. Rupanya selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi qori kami undang, kami kasih seragam. Rupanya pemain naturalisasi. Tapi di Rutan Salemba, Masya Allah, asli original pemain inti. Luar biasa. Maka adik-adikku, sahabat-sahabatku, kawan-kawan, jangan segan, jangan malu, belajar sama dia. Baca Quran nggak bisa cuman nanti minta bawakan Quran sama adik, sama kakak. Toto dibaca sendiri, nggak bisa. Baca sendiri, nggak bisa. Orang kalau baca Quran baca sendiri itu salah. Alama, karena yang tertulis itu alama. Tapi kalau dia berguru, dia dengar suara gurunya. Alif lam mim. Oh, gitu bacanya. Iya bro, baca bukan asal-asal aja. Ini kadang kita sholat di masjid pinggir jalan, imamnya bacaannya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, ijazah. Gimana? Itu kan ada za, ada za, ada wo, ada ja. 4 itu mirip. La, za, ja, wo. Begitu juga dengan sa. Ada za, ada sya, ada sa, ada so. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu so, jangan za. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak salah, saya suka Ustaz Somad. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Baca Quran, duduk, hatamkan Al-Quran. Kita potong waktu itu dengan baca Quran. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, fitnah luar biasa. Difitnah mau menggulingkan presiden, difitnah mau mengganti konstitusi Pancasila. Masuk ke dalam 4 tahun lamanya, sampai datang setan berbisik. Apa kata setan? Hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke jarimu. Kau tidak ada gunanya. Di kampung halamanmu di Maninjau kau bergelar datuk, sedangkan kau dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo. Hari ini kau dihinakan. Ambil silet itu, ambil, potong jarimu, potong. Setan datang berbisik. Kalau kepada Doktor Buya Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah saja setan datang, apalagi kepada Abdul Somad. Setan datang, hai Somad, maukah engkau jadi kawanku? Tidak, kawanku sudah banyak. Di mana? Di Rutan Salemba. Hai Somad, maukah engkau menjadi kawanku? Ikut lagu. Tidak, kawanku di sana ada 5 juta orang. Di mana? Di Instagram. Emang Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana Ustaz? Banyak pakai nama Ustaz. Itu yang followernya 5 juta. Saya mau ngasih tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang kotor. La yamassuhu, jangan pegang Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci.